Ada yang tanya sama saya, orang yang mati itu sekarang ada di mana, Pak? Apanya? Jiwanya di mana? Ya di sini. Wah. Lu kan waktu mati dia menghembuskan napas terakhir kemana? Kan ke sini. Terus jawaban saya gimana? Oh iya ya Pak ya, sesederhana itu. Iya, terus kenapa? Karena otaknya udah ruwet. Betul nggak? Iya, saya ditanya, Pak, kalau orang yang sudah meninggal di mana sekarang? Ya di sini. Loh, kenapa? Lu waktu menghembuskan napas terakhir kemana? Kan napas tuh diambil dari sini, masuk, keluar kemana? Ke sini. Nah, orang mati itu kan menghembuskan napas terakhir, napasnya ke sini, nggak balik lagi, gitu aja kok, sederhana. Di mana? Ya di sini. Terus jawaban saya harus gimana tuh? Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Nah, dan kalau kita berbicara ilmu dari sisi intuisi, sisi spiritual, seperti tadi disampaikan, mau tidur saja Pak Sandi gak jadi tidur. Ada sesuatu yang membuat energi, membangunkan kesadaran kita. Oleh karena itu, kalau ada yang ngantuk di majelis ini, wah itu sudah sangat berbahaya itu. Lampu merah mendekati mati itu. Bukan lampu kuning itu. Kalau lampu kuning masih ada tanda-tanda kehidupan. Baik, kita lihat lanjutannya. Ini Al-Kahfi surat ke-18 ayat 54. Walaqad syarabna fi hadzal Qur'an linnas min kulli masalin. Ulangan yang tadi lagi. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Kemudian wakanal insan aksaru syai'in jadala. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Jadala, jidal itu berdebat. Makanya lucu kadang-kadang ya, keyakinan diperdebatkan. Jadikan benar salah, betul nggak? Yang ini bawa dalil sebanyak-banyaknya, yang ini nggak punya dalil. Seakan-akan yang dalilnya banyak benar, padahal belum mengalami, cuman kalah aja dalam debat. Jadala itu jidal itu debat. Jadi lucu. Keyakinan itu jangan diperdebatkan. Cari cara supaya kamu yakin. Kumaha carana? Bukan berdebat. Berdebat itu omong kosong. Makanya semua perdebatan tentang keyakinan ujung-ujungnya benar salah dan mengeraskan hati. Betul? Yang merasa ilmunya banyak merasa menang, yang tidak punya ilmunya merasa kalah. Begitu agama? Tidak. Saya sudah bilang kemarin, kebenaran itu tidak rumit. Kebenaran itu sederhana. Yang rumit pasti bukan kebenaran. Ada yang tanya sama saya, orang yang mati itu sekarang ada di mana, Pak? Apanya? Jiwanya di mana? Ya di sini. Wah. Lu kan waktu mati dia menghembuskan napas terakhir kemana? Kan ke sini. Terus jawaban saya gimana? Oh iya ya Pak ya, sesederhana itu. Iya, terus kenapa? Karena otaknya udah ruwet. Betul nggak? Iya, saya ditanya, Pak, kalau orang yang sudah meninggal di mana sekarang? Ya di sini. Loh, kenapa? Lu waktu menghembuskan napas terakhir kemana? Kan napas tuh diambil dari sini, masuk, keluar kemana? Ke sini. Nah, orang mati itu kan menghembuskan napas terakhir, napasnya ke sini, nggak balik lagi, gitu aja kok, sederhana. Di mana? Ya di sini. Terus jawaban saya harus gimana tuh? Lalu saya bilang, sok atuh bantuan saya, kudu kumaha, saya nggak jawab. Lalu saya jelaskan, ini akan tetap ada dan abadi. Semua benda-benda yang ada di sini datang dan pergi. Betul apa tidak?
Bumi nanti akan pergi, tapi ini tetap. Matahari akan habis, ini tetap. Kemanapun kalian pergi, kan kalian akan tinggal di sini. Kartos itu, gitu. Kebenaran yang begitu sederhana menjadi ruwet. Betul nggak? Saya juga bingung. Banyak yang belajar sama saya, dikasih yang sederhana nolak, dikasih yang susah lari. Hayang naku mah hari eta. Sesungguhnya kami telah mengulang-ulang dalam Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak berdebat. Gitu maksudnya sebetulnya di ayat ini. Ini yang dipakai bahasanya aksaro. Aksaro itu bukan sedikit loh. Kasiro itu di atas 75%. Kasiro kebalikan dari kata kolil. Kalau kolil itu sedikit sekali. Kalau kasiro banyak sekali. Kebanyakan manusia sukanya berdebat. Ya kalian kan model-modelnya begitu. Bikin seminar, debat. Debat spiritual, tong datang. Ujung-ujungnya menang-menangan, kalah-kalahan, betul nggak? Buat so abrok itu dalil. Buat apa? 1 ton kata-kata tidak ada artinya dibanding 1 ons pengalaman. Begitu kata Mahatma Gandhi. Mendingan saos tapi ngalaman daripada 1 ton tapi hanya kata-kata. Buat apa? Masih ingat penjelasannya kemarin? Masih ingat? Sebanyak apapun kata-kata dan pernyataan tidak akan pernah bisa menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Masih ingat? Ya? Ini apa? Apa HP? Alat komunikasi yang dibawa kemana-mana, ya, tanpa kabel. Cukup? Nggak cukup. Karena tambahannya masih banyak. Alat komunikasi yang dibawa kemana-mana, di dalamnya ada sejumlah aplikasi yang dibuat dari semikonduktor. Tambah panjang kan? Cukup? Belum cukup. Apa ini? Alat komunikasi ya, yang terbuat dari semikonduktor, ya, yang di dalamnya ya ada elektron valensi yang bisa berpindah dari pita konduksi ke pita valensi. Tambah pusing? Sok, siapa yang mau mendefinisikan HP ini? Nggak bisa. Kenyataan ini tidak bisa dibuat menjadi pernyataan. Begitu dibuat pernyataan, pernyataan semakin menjauhkan dari kenyataan. Yang benar apa? HP adalah eta. Gitu aja. HP adalah eta, gitu aja. Eta pun cukup. Ya kan saya sudah jelaskan kemarin. Jeruk adalah gimana? Sebuah buah yang kecut-kecut, ada manis-manisnya, yang terbuat dari tanah, air, api, udara. Cukup? Gak cukup. Sebuah buah yang kecut-kecut, manis-manis, kadang-kadang keset, ya. Yang terbuat dari tanah, air, api, udara, ya. Yang di dalamnya, udah, ya, ada air. Wah, udah tambah panjang lagi. Cukup? Sepanjang apapun tetap nggak cukup. Mana jeruk? Eta. Jadi kenapa kita lebih tertarik dengan orang yang banyak ngomong? Dan kenapa kita tidak tertarik untuk mengalaminya sendiri? Allah adalah ya Allah. Berani-beraninya mendefinisikan Allah. Allah yang tanpa batas yang nggak bisa diterangkan, nggak bisa dijelaskan, tapi Allah menjamin bisa ditemui dan bisa dirasakan. Setelah menemui dan merasakan, gimana? Ya gitu. Cukup? Cukup. Orang yang sudah tahu cicing, nggak kayak saya banyak ngomong. Saya pengennya kalau ngajar itu duduk aja, 2 jam di sini, selesai semua bubar. Gimana? Ngerti Pak, ngerti, gitu. Pengennya begitu. Saya udah teriak-teriak aja dari tadi, masih bengong.
Karena otak kita itu sudah sangat, mohon maaf, sudah terkontaminasi oleh begitu banyak pengetahuan, yang pengetahuan itu justru menjadi hijab untuk naiknya kelas kesadaran kita. Lanjut. Nah, ini Quran surat Al-Isra nih, ya. Walaqad sarafna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin. Diulang lagi. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur'an ini tiap-tiap macam perumpamaan. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya. Jadi apa maksudnya? Maksudnya kalau diceritakan perumpamaan mau, tapi kalau diceritakan yang sebenarnya di balik perumpamaan mengingkarinya. Saya juga bingung ya. Saya mengajar dari tahun berapa ya? Tahun 97 saya ngajar Ma'rifatullah itu. Sedikit sekali orang yang mau menerima kebenaran itu. Lebih banyak yang menolaknya. Tapi kalau dikasih yang perumpamaan, pada setuju. Oh, nanti itu bakal begini. Oh ya, senang. Tapi kalau saya bawa ke sini saat ini sekarang, bukan nanti, mengalami langsung, menolak. Ada yang salah dalam cara kita berpikir. Coba perhatikan. Semua ayat Quran tadi selalu akhirnya kan menegasikan. Coba, aku berikan dalam Quran itu berbagai macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak berpikir. Aku berikan dalam Quran itu begitu banyak perumpamaan, kebanyakan manusia tadi apa? Membantah, berdebat. Aku berikan dalam Quran itu bermacam-macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak menyukainya. Jadi Allah sudah ngasih gambaran, kalau kebanyakan begitu artinya yang menyukai yang sebenarnya berarti cuman sedikit. Maka di Quran surat Al-Kahfi, tinggalkan kebanyakan orang, masuklah ke dalam golongan yang sedikit, masuklah ke dalam gua yang bisa memberikan kamu keselamatan. Gua Al-Kahfi, gua tahu? Itu perumpamaan. Awas, bukan gua Jati Jajar, gua Pawon. Awas. Gua Hiro, gua Sur, bukan. Gua itu gue. Makanya orang Jakarta bilang gua tuh anak. Gua tuh dari sini ke atas. Betul? Coba. KTP dari sini ke atas, dari sini ke bawah. Betul? Siapa itu? Gua. Makanya identitas manusia tuh di sini. Wajah ini alamat semua kebaikan, juga alamat semua keburukan. Hati-hati kalian menggunakan wajah itu. Melakukan kebaikan, wajahmu dikenang orang. Melakukan keburukan, wajahmu juga dikenang orang. Wajah ini alamat, address. Lanjut. Si panjang nih. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255, perhatikan saya, ini pasti kenal semua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pada ingat itu, kalau ayat ini dibacakan langsung ingat. Wah, itu ayat kursi, Pak. Buat apa? Ya, buat nakut-nakusin jurig gitu kan? Ya nggak apa-apa, jurignya siapa? Pertanyaan dilanjutkan. Pada ngejawab ya, jurig. Allahu Allah, la ilaha, tidak ada dia, illa, kecuali dia, hayyu, yang selalu hidup, qayyum, dan selalu terjaga. Maaf ya, saya menggunakan bahasa leksikal, bahasa kamus biar mengerti ya. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, hayyu, qayyum, yang maha terjaga. Qayyum, qiyam itu maha berdiri sebetulnya. Jadi maha terjaga. Siapa yang dalam diri kita selalu hidup?
Nafas. Siapa yang dalam diri kita selalu terjaga? Nafas. Betul? Kalian tidur pun napas gak ikut tidur. Betul? Pernah pamitan sama napas? Pamit napas, saya mau tidur. Pernah? Enggak, untung aja napas gak ikut tidur. Betul gak? Saya tanya, napas itu siapa? Masih bingung, karena apa? Konsepsi tentang Tuhan itu sudah sedemikian terparadigma di otak kita. Dia tuh seakan suatu sosok gitu yang tinggal di sana. Keberadaan dia dalam diri kita yang mewujud sebagai napas, pinjaman kehidupan, yang tidak pernah tidur, gak pernah ngantuk, itu saja tidak pernah disadari. Dekat gak Allah? Apa wujudnya? Nafas. Orang melakukan kebaikan bernapas, orang melakukan keburukan bernafas. Allah ngikutin saja karena beliau itu adalah Rob, fasilitator. Terserah kamu. Karena di balik semua pilihan ada risikonya. Saya kasih tahu ya. Apa risiko yang paling besar dalam hidup ini? Apa? Apa? Silakan acungkan tangan. Apa risiko yang paling besar dalam hidup ini? Apa? Tertutup. Risiko yang paling besar dalam hidup ini adalah tidak mau ambil risiko. Betul nggak? Kalian tuh kalau ditanya muter jawaban kemana-mana. Risiko yang paling besar dalam hidup ini adalah tidak mau ambil risiko. Itu risiko yang paling besar. Dan semua orang yang tidak ambil risiko pasti gak berbuat apa-apa, bukan? Mau dagang takut rugi, betul? Mau belajar takut pinter, betul gak? Iya. Mau bisnis takut kaya, betul apa tidak? Iya. Mau ngaji takut sesat, belum ngerti udah menilai orang. Ya. Semua orang yang tidak mau mengambil risiko apapun, hidupnya tidak akan mengalami kemajuan. Dan semua orang-orang hebat di semesta ini adalah orang-orang yang berani mengambil risiko dari sebuah pilihan hidupnya. Jadi kalau saya tanya, apa risiko yang paling besar dalam hidup? Tidak mau ambil risiko. Itu aja susah. Tertutup lagi jawabannya. Kalau jawaban tuh yang tuntas. Sekali menjawab langsung tuntas. Paham? Tidak menimbulkan perdebatan lagi. Yuk kita lanjutkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya mau tanya sama kalian semua. Terasa enggak yang maha hidup ada di sini sekarang? Apa wujudnya? Menghidupi kalian. Betul? Terasa enggak yang maha terjaga menjaga kita saat ini? Terasa? Apa wujudnya? Dia tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun. Kalian makan, selesai makan, dia yang ngurus semuanya. Mana yang buat anus, yang mana buat ginjal, mana yang buat darah, yang mana buat otak, mana buat mata, mana dipisah-pisah oleh dia semuanya. Sadar nggak? Masih mencari keluar? Kalian lagi nguris bawang di dapur, sek, kena darah, ada darah. Ambil betadin, tutup. Sel dalam tubuh ini hanya dalam sekejap melakukan aktivitas dengan kecerdasannya, menguntai diri untuk menghentikan darah dulu. Besok-besok menguntai diri untuk apa? Menyempurnakan yang terkoyak. Besok-besok menguntai diri untuk menyempurnakan. 2 minggu setelah kalian terluka, gak ada bekas lagi. Masih mencari Allah di luar dirimu. Masih mencari yang maha terjaga di dalam diri kita. Ya Allah,
Kalian bisa melihat karena kehadiran Dia. Kalian bisa mendengar karena kehadiran Dia. Kalian bisa mengunyah semua makanan dan merasakan semua makanan karena kehadirannya. Kalau tidak ada napas, semua tidak bisa dirasakan. Masih mencari di luar dirimu. Heran saya. Begitu diceritakan yang sebenarnya kaget. Tapi begitu cerita hayalan, oh Allah di sana sedang menunggu kita nih, di sana. Karena sudah terparadigma, otak kita sudah terbentuk seperti itu. Kan Allah bilang, la ta'khudhuhu sinnatun wala naum. Boro-boro tidur Allah, ngantuk saja nggak pernah. Dan kalau Allah ngantuk, berarti Allah akan lepas sesaat. Tidak pernah. Boro-boro tidur, ngantuk saja tidak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Aku meliputi langit dan bumi dan semua yang di antara keduanya. Dia mengatakan aku meliputi. Berarti kita diliputi oleh Dia. Masihkah kita menyaksikan Dia? Bukankah kita sedang bersama dengan Dia di tubuhnya Dia? Kalau ikan masih menanyakan di mana garam, wajar karena dia tidak sadar. Padahal dia hidup di laut. Kalau burung masih menanyakan di mana angkasa, wajar karena dia tidak sadar. Tapi kalau manusia masih menanyakan di mana Tuhan, tidak wajar. Man zalladhi yashfa'u indahu illa biizni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyu samawati wal ard. Kursi. Apa kursi? Kursi itu siloka dari kekuasaan. Wasi'a kursiyu samawati wal, kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Itulah hebatnya yang Maha Kuasa. Semakin dia berkuasa, semakin dekat dengan yang dikuasainya. Terasa gak kuasanya Allah pada diri kita? Kalian sekarang bisa menggerakkan tangan, kuasa siapa? Kalian bisa membuka kacamata, kuasa siapa? Kalian bisa memasakkan kancing, masuk ke lubang kancing, kuasa siapa? Itu bukti bahwa kursinya, kuasanya meliputi langit dan bumi. Itulah bedanya kuasa Allah dengan kuasa manusia. Manusia jadi RT masih gampang ditemui. Mulai jadi lurah susah. Jadi camat tambah susah. Jadi bupati tambah susah. Jadi gubernur tambah susah. Makin banyak ringnya. Hesek panggijeng saya. Makin tinggi jabatan manusia, makin jauh dari yang dikuasainya. Beda dengan Allah, makin maha kuasa. Justru kemahakuasaan Allah, Allah semakin dekat dengan yang dikuasainya. Betul? Saya punya murid wali kota. Mau ketemu dia susah. Harus lewat ajudan. Lucunya ajudannya lebih wali kota daripada wali kota. Biasa kalau musim gini nih, pada pura-pura dekat dengan kita. Pura-pura mau mensejahterakan kita. Pilih saya. Kalau saya kepilih nanti insya Allah kehidupan kita kan lebih sejahtera. Bullshit. Ya saya bukan sedang menceritakan siapa-siapa. Saya cuma menceritakan bedanya kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia. Allah tuh makin berkuasa malah makin dekat dengan yang dikuasainya. Manusia makin berkuasa makin jauh dari yang dikuasainya. Kenapa? Itulah keterbatasan manusia. Kekuasaan manusia itu 5 tahun. Paling juga 10 tahun.
kekuasaan Allah tanpa batas. Tapi lucunya, lebih banyak manusia yang suka pada yang punya kuasa singkat. Dipuji-pujinya, didekati-dekatinya. Betul? Subhanallah. Kenapa kita tidak mencari yang abadi? Kenapa? Gantungkan diri kita kepadanya. Jangan gantungkan pada siapapun, apalagi yang punya kekuasaan sesaat. Damai. Kita tidak terjebak dukung-mendukung. Mau memilih, memilih saja, namanya pesta demokrasi. Tapi tidak konyol dukung-mendukung. Apalagi harus berantem karena dukung-mendukung. Yuk kita jaga NKRI ini. Kita jaga persaudaraan kita. Rayakan pesta demokrasi dengan penuh sukacita. Memilih yang berbeda gak apa-apa. Itu hanya, kan pemilu itu langsung, umum, bebas, rahasia. Yang tahu pilihan kita kan cuma kita. Betul? Udah, tetap bersaudara ya. Itu. Jangan korbankan persaudaraan kita untuk sesuatu yang sesat. Apa pesan saya yang ingin saya sampaikan di sini? Ini yang ingin saya sampaikan. Ini yang ingin saya sampaikan. Di Quran surat lanjutannya, yaitu Quran surat 2 ayat 256, Allah mengatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Agama urusan keyakinan. Keyakinan urusan percaya atau tidak percaya. Tidak boleh dipaksa. Berarti gimana caranya supaya percaya dan tidak percaya kita teka paksa. Betul? Itulah pentingnya kita kembali mengikuti cara beragamanya para nabi, para rasul. Nabi Muhammad, ya, kan sebelum beliau sholat, beliau Isra Mi'raj dulu. Betul? Beliau mencari dulu siapa Tuhanku. Beliau mencari dulu siapa yang harus aku sembah. Setelah kenal, ketemu, baru beliau sholat. Terpaksa enggak? Enggak, sholatnya itu karena cinta. Karena sudah tahu dan kenal. Nah kita ini kan sholat jadinya kewajiban. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Jadi transaksional. Seakan-akan itu benar. Padahal kita tuh sebetulnya gak mau sholat. Kali aja dapat surga. Sebetulnya gak mau sholat, cuma takut disiksa dalam neraka. Konsepnya sudah berbeda. Nabi Ibrahim kan tidak sholat dulu. Beliau mencari dulu siapa Tuhanku. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Oke, clear sampai sini? Nah, jadi itu metodenya yang harus kita ikuti. Makanya kata Nabi Muhammad, Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Itu diabadikan dalam Quran kata-kata itu. Jika kamu ingin mendapatkan cintanya Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintaimu. Jadi Allah jadi kekasih, bukan mitra dagang kita. Paham? Banyak masalah tahajud, tambah banyak masalahnya. Ya mau tahajud, tahajud saja. Kalau orang yang sudah cinta pada Allah, ada masalah nggak ada masalah. Jamnya malam tahajud, ya tahajud saja. Seperti Allah mencintai dia tanpa syarat. Paham? Itu namanya ikhlas. Lanjut dulu. Tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas petunjuk daripada kesesatan. Mana petunjuk, mana bukan petunjuk, sudah jelas kata Allah. Asal kita ngikutin caranya beragama para nabi, para rasul. Ikuti mereka. Jadi Quran itu oleh Nabi Muhammad dibicarakan dulu atau dialami dulu? Ulangi, dibicarakan dulu, dialami dulu. Pintar kalian tuh ya kalau menjawab. Ulangi sekali lagi kalau gitu, dibicarakan dulu, dialami dulu. Setelah dialami pasti cocok kan? Kalian dibicarakan dulu, dialami dulu.
Jadi ngikutin siapa? Nabi Muhammad sholat dulu, ketemu dulu sama Allah. Hah? Ketemu dulu baru sholat. Kalian? Ngikutin siapa? Sadar nggak ini teh? Bisa tertawa ya? Mentertawakan siapa? Selama ini mentertawakan siapa? Orang lain so. Sesungguhnya telah jelas mana petunjuk, mana kesesatan, sudah jelas. Itu yang menyebabkan tidak perlu ada paksaan dalam agama. Maka barang siapa yang tertutup kepada togut dan beriman kepada Allah, ini syaratnya. Supaya kita tidak salah dalam menangkap perumpamaan, kita harus tertutup terhadap togut dan beriman kepada Allah. Tahu togut? Togut, Nabi Ibrahim kan terkenal ngampakin semua patung-patung. Itu siloka. Perumpamaan. Apa patung? Patung itu sesuatu yang tidak berubah. Paham? Patung yang dibuat oleh ahli seni gak bahaya. Pernah ada yang ditonjok patung? Difitnah patung? Dihina patung? Oh, itu patung kurang ajar menghina saya. Itu patung itu yang dibuat oleh ahli seni, itu seni. Bukan itu yang dikampakin oleh Ibrahim, bukan itu. Patung itu yang paling berbahaya adalah sifat kita yang tidak mau berubah persis seperti patung tah eta. Asa pang benerna patung. Asa pang solehna patung. Teu daek ngaji patung. Tidak menambah ilmu patung. Merasa paling bisa patung. Merasa paling tahu patung. Sekarang saya tanya, bener nggak ini? Ada patung nggak di situ? Kampakin. Itu cuman kita menangkapnya patung ya patung. Jadi aja kita juga ngikut-ngikut. Ada patung, marah, jebret cek patung teh. Naon salah kuring. Gelo sih ya, gitu cek patung. Untung patung teh bisa ngomong. Patung dikampakin, kata patung, apa salah gue? Nunyian gesia. Ngerti maksud saya? Saya pengen nyubit sama kalian itu. Bukan itu. Sifatmu yang tidak mau berubah, merasa paling benar, merasa paling soleh, di zona nyaman, eta rezeki, geus puguh teu mahi. Kudu mahi. Usaha tambahan deui. Karunya atuh bojo di bumi teh. Mere saeutik kudu mahi sabulan, meuli kalender mahi satahun. Pasea teh ku sabab saeutik. Kitanya kayak patung, ya, enggak mau merubah nasib. Geus gawe kitu teh, kitu we, geus puguh teu mahi. Ngerti enggak? Saya kadang-kadang lucu ya. Saya kadang-kadang ngobrol ya dengan teman-teman yang sama-sama PNS dengan saya. Setiap ngomong tuh, kan PNS gajinya sedikit pak. Atuh nah maneh teh maka jadi PNS. Titah saha. Betul nggak? Geus saeutik teh diomongkeun we terus. Keluar. Jadi pengusaha. Kalau kita kerja di orang itu satu kuncinya, kita menyiapkan masa depan orang. Tapi kalau kerja sendiri menyiapkan masa depan kita, itu yang benar. Geus puguh saeutik kudu mahi.
Di amplopan ge tetep temahi. Ieu keur listrik, ieu keur ieu. Giliran budak mah hoyong jajan, eueuh amplopna ge. Pas saya teh saeutik. Oleh karena itu kita harus berubah. Nah, sifat yang tidak mau berubah itu patung. Ngerti? Itu berhala yang sebenarnya. Itu kelihatan sekarang ada pada dirimu. Kampakin toh. Kok mau paling gede nama? Kampakin. Paham maksud saya? Nah, perhatikan saya. Sudah jelas mana petunjuk, mana kesesatan. Karena itu barang siapa yang tertutup kepada togut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat, yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masih ingat tali kemarin? Masih ingat? Atau masih lupa? Baru minggu kemarin saya cerita tali Allah. Masih ingat apa tali Allah? Apa? Itu mah bahasa Arabnya. Artinya masih ingat? Aduh kumaha ieu ngaos. Wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wazkuru nikmatallah alaikum. Jadi tali Allah apa? Nikmat. Tali Allah yang sebenar itu nikmat. Nikmat apa? Nikmat bersama Allah. Kalau yang sudah merasakan nikmat bersama Allah, sudah tahu dan kenal kepada Allah, berarti dia sudah tahu tali Allah. Itu habel. Kalau orang yang sudah tahu tali Allah itu sudah merasakan, tidak mungkin centang perenang, tidak mungkin saling menyakiti, tidak mungkin. Karena apa? Dia sadar kalau Allah itu adalah Dia yang sama yang berada di tubuh yang berbeda. Makanya ayat ini ngulang lagi. Di ayat ini dikatakan, maka sesungguhnya ya, ia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang amat kuat, yang tidak akan putus. Jadi ketika seseorang itu sudah sampai pada tali Allah, nikmat bersama Allah, maka bagi dia agama itu bukan lagi paksaan. Sholat itu karena cinta, tahajud itu karena cinta, duha karena cinta. Bukan lagi karena ingin dapat pahala, kemudian takut neraka. Bukan itu lagi. Kita tidak akan kembali ke surga. Kita akan kembali ke Allah. Kan Allah bilang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah kembali kepada Allah. Surga itu bukan tempat. Surga itu adalah kenikmatan ketika kita sudah kembali kepada Allah. Kalau kita sudah balik kepada Allah sekarang bersama Allah, ketemu tali Allah, surga itu. Paham ya? Selama ini surga dipahami sebagai suatu tempat. Surga dipahami secara geografis, bukan dipahami secara psikologis. Surga itu psikologis, bukan geografis. Begitu kita hari ini merasakan kehadiran Allah setiap ruang dan waktu, kita bisa mengingatnya Dia setiap ruang dan waktu. Itulah surga. Suwarga loka. Lokanya di mana? Di sini. Su apa? Su itu keabadian. Warga apa? Kumpulan. Yang abadi sudah berkumpul di sini. Ini tempat ngumpulnya segala keabadian. Rasakan di sini saat ini sekarang. Ketemu tuh. Jadi itu psikologis. Dan selama ini digambarkan secara geografis. Lanjut? Oke. Jadi tingkatan yakin itu menurut ilmu tasawuf, ini tasawuf. Nah sekali lagi, tasawuf itu sudah akademis. Ini ilmu yang datang setelah zamannya Rasulullah. Di zaman Rasulullah nggak ada ilmu tasawuf, yang ada itu adalah ilmu ma'rifat. Rasulullah yang mengatakan awaludin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Nah tasawuf itu kemudian setelah ilmu ma'rifat digabungkan dengan ilmu filsafat, maka secara akademik keluar namanya ilmu tasawuf. Nah di kuliah ada ilmu tasawuf. Nah namanya ilmu buatan manusia, dikreasi oleh manusia. Ya supaya kelihatan ilmunya kan ada 4 tingkatan yakin. Nah, kelihatan kan kuliahnya?
Nah, nanti mahasiswa sebutkan 4 tingkatan yakin. 1 ilmu yakin, 2 ainul yakin, 3 hakul yakin, 4 isbatul yakin. Langsung A. Begitu ditanya mahasiswa, apa artinya? Teuing. Nah, yakin itu, percaya itu ada 4 tingkatan. Menurut ilmu ini ya. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin, yang keempat isbatul yakin. Kata isbat ini ada di Quran surat An-Nisa ayat 66. Catat itu. An-Nisa ayat 66 bagian akhir itu mengatakan wa asyadda tasbita, isbat, isbat, isbat. Isbat. Makanya tadi saya cerita Ahad 1, Senin 2, Selasa 3, Rabu 4, Kamis 5, giliran Jumat enggak 6. Jumat jamaah menyatu. Sabtu itu dari isbat. Isbat. Sabtu itu teguh sebetulnya. Barang siapa sudah jamaah, jamaah itu sudah ngumpul merasakan kehadiran Allah, ya isbat. Teguh. Jadi isbat itu artinya teguh. Makanya iman yang paling tinggi namanya isbatul yakin. Yakin yang paling teguh. Nah, supaya tidak susah kalau didefinisikan nanti jadi keliru, saya kasih gambaran begini. Ada berita katanya ada kecelakaan di tol Cipularang. Berita itu sampai kepada kita. Ketika berita sampai kepada kita, itu namanya ilmu yakin. Paham ya? Setelah dapat berita itu kemudian kita baca koran. Ada gambarnya. Oh, betul yang dibicarakan tadi itu. Ini ada gambarnya nih. Bis tabrakan dengan truk nih. 5 orang meninggal. Itu ainul yakin. Paham ya? Nah, pada saat kecelakaan itu terjadi, kita ini pas ada di pinggir jalan itu menyaksikan peristiwa itu hakul yakin. Nah, isbatul yakin yang mana? Yang mengalami kecelakaan itu adalah kita. Paham? Udah gak bisa diragukan lagi. Ayo kecelakaan cenah tuh di jalan tol, urang. Isbatul yakin itu. Jadi dia adalah pelakunya itu sendiri. Kira-kira mau pilih mana? Mau pilih ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Pilih mana? Nah, iman yang paling tinggi itu, keyakinan yang paling itu isbatul yakin. Isbatul yakin itu kita sendiri yang merasakan langsung. Kita pelakunya, learning to be. Kita yang menjadi. Jadi kita nggak cerita Musa, nggak cerita Ibrahim, nggak cerita Ismail, nggak cerita Yunus, tapi kita menjadi. Itu. Ayo sekarang kita koreksi. Kita belajar selama ini cerita atau menjadi? Cerita atau menjadi? Kalau cerita dapat apa? Jadi cerita kalian pintar dongeng. Oh dulu Nabi Musa itu pernah minta melihat Tuhan loh. Terus gimana? Wah itu waktu Musa pinta melihat Tuhan, gunung hancur. Musa tuh pingsan. Jadi bahasa Siloka dipahami secara begitu. Jadi Allah tuh kesannya mau ditemui aja, Allah itu susahnya setengah banget sampai gunung aja hancur. Musa sampai pingsan gitu. Jangan coba-coba. Nanti gunung hancur. Kamu nanti pingsan kayak Musa. Jadi kata pingsan di Quran itu betul-betul dipahami secara silok. Itu kan menyesatkan. Masa ketemu Tuhan tidak bahagia?
Bukankah pertemuan dengan dia itu adalah puncaknya kebahagiaan? Betul? Itu bahasa siloka, harusnya dipahami secara sebenarnya, bukan dalam bahasa umpama. Lanjut dulu. Jadi mau mana? Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Mau yang mana? Pasti. Kalau disuruh milih, pasti milih yang paling bagus. Kalau saya tanya gaji kamu 1 miliar atau 100.000? Pasti 1 miliar. Tapi giliran 1 miliar tuh syaratnya ini. Mulai mikir. Betul enggak? Kita itu pengen yang gede tetapi caranya enggak mau. Kalau mau isbatul yakin ya tidak gratis. Caranya memang tidak sederhana. Walaupun hasilnya sederhana. Proses menuju ke situ tuh tidak sesederhana yang kita bicarakan. Apakah saya menempuh itu dengan cara yang sederhana? Tidak. Aduh, saya ketika sedang melakukan pencarian itu, rumah saya 5 hilang. Mobil saya hilang semua. Terakhir mobil saya satu-satunya baru sebulan setengah. Alhamdulillah dipinjam tetangga sampai sekarang gak balik. Diajarkan melepaskan kemelekatan kepada harta itu betul-betul nyata. Karena sepanjang kita masih melekat pada semua itu, jangan pernah berpikir kalau kita akan bisa mencapai kesadaran itu. Tapi kalau kita bisa melepaskan tanpa harus diambil oleh Allah, keren. Karena kebanyakan baru bisa melepaskan setelah diambil. Betul? Nih saya kasih tahu. Pernah nggak dengar hari kebangkitan? Pernah? Hari kebangkitan? Ya, kapan? Hari kebangkitan kapan? Selalu hari kebangkitan itu nanti. Padahal bangkit itu hanya terjadi bagi orang yang sudah terpuruk. Betul apa tidak? Bangkit. Bangkit itu untuk yang tidur, yang gak eling, yang terpuruk. Itu hari kebangkitan tuh hari mereka. Coba kata bangkit kapan kita gunakan? Ketika kamu jatuh, segera bangkit. Kan bangkit itu buat yang jatuh. Jadi hari kebangkitan itu yang sebenarnya adalah di sini hari ini sekarang. Sekarang saya tidak sadar. Yuk bangkit, segera sadar. Bangkit itu begitu. Yang nanti hari kebangkitan gak usah dipikirkan, nanti itu yang sekarang aja dulu. Mau bangkit? Mau berubah? Kapan? Hari kebangkitan. Itu sesederhana itu. Kenapa mau bangkit? Kenapa mau bangkit? Berarti sekarang sedang jatuh, sedang terpuruk, sedang tidak sadar. Itu bangkit itu untuk mereka yang sadar. Kalau mereka sedang terpuruk. Saya sudah lama sholat tapi gak merasakan kenikmatan. Bangkit. Cari ilmunya. Saya sudah menyebut-nyebut nama Tuhan setiap malam berapa ribu. Tapi kok saya merasa gersang. Bangkit. Gitu kan? Jadi bangkit itu, hari kebangkitan itu siapa yang menentukan? Siapa yang menentukan? Kita, kamu. Saya enggak. Kita pengen bareng-bareng aja. Maaf ya, saya bergurau. Karena kita tuh kadang-kadang begitu. Kita. Kenapa sih tidak bilang saya gitu? Ambil tanggung jawab secara pribadi. Kan datang ke sini sendiri, pulang sendiri. Yang menyelamatkan diri Anda sendiri. Ayo saya tanya sekali lagi. Siapa yang mau bangkit? Kapan? Kenapa bangkit? Gitu. Karena sudah merasakan keterpurukan ini gak nyaman. Betul gak? Sudah merasakan gini-gini aja tuh gak nyaman. Yo bangkit gitu. Nah kalau bicara hari kebangkitan, otak kita tuh langsung nanti hari akhir. Itu ya sudah, itu mah nanti. Karena kalau di sana itu ditentukan oleh yang kita lakukan hari ini. Yuk bangkit aja dulu hari ini. Saya yakin kalau hari ini Anda baik semuanya, sudah bangkit dari keterpurukan. Nanti itu ditentukan oleh hari ini. Karena hidup itu di sini saat ini sekarang penghirup.
Sederhana. Oke. Yuk sekarang kita lanjutkan ayatnya. Ini Al-Hijr nih, surat 15 ayat 90. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Para nabi, para rasul itu menyembah Tuhan itu sampai beliau-beliau itu sudah yakin pada yang disembahnya. Makanya imannya beliau-beliau itu adalah iman yang isbatul yakin. Gak ada keraguan lagi. Para sahabat itu imannya isbatul yakin. Makanya omongannya kan keren. Hasbi Allah, hasbi Allah. Cukuplah Allah, cukuplah Allah. Sakit, cukuplah Allah. Terpuruk, cukuplah Allah. Gak lama. Gak lama. Nih yang sakit-sakit ya. Jangan pernah bilang sakit itu dari Allah. Tapi kalau yang menyembuhkan Allah, yes. Begitu kita punya keyakinan sakit dari Allah, itu sudah menuduh Allah. Sakit itu dari dirimu sendiri, dari jiwamu, dari mentalmu, dari energimu yang tidak rapih mengalir di sini. Banyak sumbatan akibat berpikir negatif, akibat takut dengan masa depan, akibat selalu pikirannya dibawa ke masa lalu. Sakit jadinya. Tubuh kita tuh cuma dua, listrik dan kimia. Bereskan listrik tubuh kita, bereskan kimia tubuh kita, sehat. Saya jamin. Tubuh ini izinkan memproduksi hormon oksitoksin, serotonin, dopamin, endorfin, neurotransmitter di otak kita itu biarkan menghasilkan itu. Tubuh kita akan sehat. Makanya para sahabat, sholat itu kewajiban untuk mereka yang sudah balik. Tahu balik? Apa balik? Hah? Tuh, balik dewasa. Balik itu bahasa Arab, balago. Balago itu sampai. Sholat itu kewajiban bagi yang sudah sampai. Sampai apa? Nih hatta ya'tiyakal yakin. Yang sudah sampai keyakinannya. Pernah dengar kata balago? Balago, balik. Balik itu sampai. Maneh mah can balik, nah, belum sampai. Makanya balik selalu dilambangkan dengan 7. Betul? Nah, diukur 7 tahun. Diukur, balik. Gak sholat, gebukin. Wah, agama jadi menakutkan. Betul? Padahal tidak ada paksaan dalam agama. Apa harus dipaksa anak-anak kita harus yakin pada sesuatu yang dia tidak tahu? Apa harus dipaksa anak kita harus meyakini sesuatu yang dia belum merasakannya, belum membuktikannya? Adilkah kita sebagai orang tua memaksa mereka seperti itu? La ikraha fiddin, la ikraha fiddin. Lanjut. Nah, inilah ayat yang sering saya sampaikan. Silakan dibuka nanti di rumah, Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Kita harus belajar nih dari umatnya Musa, namanya Bani Israel. Bani itu orang, Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Jadi Bani Israel orang yang berjalan menuju Tuhan, siapapun itu. Cuman kita kan selalu tertuju, pikiran kita ini ke kelompok bangsa tertentu yang memberi namanya dengan nama ini. Padahal sebenarnya di Quran tuh Bani Israel itu netral, bukan siapa-siapa. Orang yang berjalan menuju Tuhan, siapapun itu. Dan siapapun yang berjalan menuju Tuhan pasti akan dapat nikmat dan akan diunggulkan dari segala umat. Yuk kita baca ayat ini. Dan ingatlah ketika kamu berkata, ini Musa berkata kepada kaumnya, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Permintaan ini masuk akal? Coba, permintaan ini masuk akal? Kan Musa itu menyuruh umatnya supaya beriman pada Allahnya Musa.
Kemudian umatnya tuh bilang, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Permintaan yang sederhana, masuk akal, karena mereka ingin sampai kepada hatta ya'tiyakal yakin, ingin sampai pada keyakinan yang sebenarnya. Ini loh Allah saya yang mau saya sembah, ingin begitu. Tidak mau Allah menurut persepsi orang. Tidak mau Allah menurut penjelasan orang. Ingin Allah yang dialami sendiri. Masuk akal. Jadi sebenarnya Quran pun sudah mengajarkan learning to be. Sudah mengajarkan belajar untuk menjadi diri kita sendiri. Karena itu kamu disambar halilintar. Kita, otak kita kalau dengar halilintar langsung geledek kan? Bukan. Soikoh itu adalah cahaya. Bukan cahaya itu. Bukan cahaya itu, pasti cahaya yang lain. Cahaya yang lain. Karena para nabi, para rasul ketika menampaki jalan kebenaran, kan yang disaksikan adalah cahaya. Nur ala nur. Di Quran surat An-Nur dikatakan Allahu nur. Sedang kamu menyaksikannya. Yuk perhatikan saya. Ini umatnya Musa setelah disambar halilintar menyaksikan. Jadi ini bukan disambar halilintar kemudian tidak menyaksikan, gosong dong. Selama ini bahasa siloka ini dipahami secara letterlek. Wah itu tuh umatnya Musa pengen ketemu dengan Allah, disambar halilintar, gosong. Mana gosong? Enggak kok. Wa antum tandurun, mereka jadi menyaksikan. Kan enggak ada. Ketika disambar halilintar gosong, enggak ada ayatnya. Wa akhadat humus sa'iqah. Fa akhadat kumus sa'iqah wa antum dandun. Setelah disambar halilintar, mereka menyaksikannya. Jadi enggak bertemu? Jadi. Lihat ayat berikutnya. Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Yuk lihat saya semuanya. Jadi umatnya Musa ini bangkit gak? Dari apa? Dari ketidaktahuannya, dari ketidaksadarannya. Betul gak? Masih ingat kata bangkit tadi kan? Kan bangkit itu buat yang sedang terpuruk. Dia bangkit dari keterpurukannya. Sekarang dia menjadi tahu dan kenal kepada Allah. Asalnya melupakan Allah menjadi tahu dan kenal kepada Allah. Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Jadilah mereka orang yang bersyukur. Syukur apa artinya tadi? Terbuka. Kufur artinya apa? Ya, jadinya terbuka. Nah, yang terakhir dari saya. Ini agak saintifik ya. Saya terpaksa menyampaikan 4 pilar pembelajaran UNESCO. Pernah dengar UNESCO? UNESCO itu suatu badan di PBB, singkatan dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Ngerti? Pusing. Udah UNESCO aja. Jadi UNESCO ini suatu badan di PBB yang ngurus pendidikan, sains, budaya. Jadi ini suatu organisasi PBB. Nah, UNESCO ini menelurkan 4 pilar pembelajaran. Yang pertama, belajar untuk mengetahui, learning to know. Kita kayaknya yang ini sudah. Betul? Oke. Belajar untuk berkarya, learning to do. Nah ini sudah mulai langka. Betul? Karena kita kalau sudah tahu, ya udah cuma ngomong aja. Kadang-kadang tidak dipraktekkan. Baru saya dapat jus bagus buat kesehatan, langsung di-share ke orang. Lainnya jus. Saya sama gitu. Begitu dapat dari orang, jus bagus untuk kesehatan, bisa membuat umur awet muda. Langsung di-share. Kirim ke saya. Saya tanya, "Ari mana yang ngalaman?" Acan da kakara menang dia teh WA. Tah eta. Itu kelemahan kita.
gampang nge-share. Atuh amalkeun heula kumaneh. Bisi mencret. Betul nggak? Langsung desar ke batur, betul nggak? Atau batur yang makan jus itu pada mencret. Begitu ditelepon, nah geningan jus lain awet ngora, kalau kan mencret, dah orang kayak encan. Itu kebiasaan kita tuh begitu, ya. Apapun sebelum di-share ke orang, sudah. Cara hidup bahagia, praktikkan lah kumaneh bahagia ente. Gampang pisan nge-share. Peda loba pulsa, ya. Yang ketiga, belajar hidup bersama, learning to live together. Lihat saya semuanya. Belajar untuk tahu, belajar berkarya, ujungnya itu adalah belajar untuk hidup bersama. Karena kita ini tidak bisa hidup sendiri. Makanya ketika hidup bersama, kita akan berkolaborasi, akan berkomunikasi. Itu ciri manusia abad modern sekarang. Nah yang keempat, belajar berkembang secara utuh, namanya learning to be. Learning to be itu belajar berkembang secara utuh. Jadi kalau kita ingin berkembang secara utuh, learning to be. Be artinya adalah menjadi. Jadi kita harus menjadi. Menjadi Musa, menjadi Ibrahim, menjadi Yunus, menjadi Ismail, gitu. Belajar menjadi. Kalau menjadi, pasti kita akan sampai pada tingkatan isbatul yakin. Terjawab sekarang? Oh, ternyata percaya dan tidak percaya dua-duanya tidak bisa dipaksa. Wajib ya percaya? Nggak bisa. Tetap itu percaya. Betul nggak? Karena percaya itu perlu syarat, perlu bukti. Terutama kita mengalami sendiri. Masih ingat yang tadi ya? Ada berita kecelakaan di tol Cipularang. Berita itu sampai di telinga kita, namanya apa? Ilmul yakin. Oh kita baca di internet, baca di itu, oh betul tuh ada fotonya. Itu ainul yakin. Saat kecelakaan terjadi, kita ada di lokasi, kita ada di TKP. Itu hakul yakin. Bahkan kita sendiri sebetulnya yang mengalami kecelakaan, itu isbatul yakin. Jadi isbatul yakin itu mengantarkan kita untuk learning to be. Begitu kita learning to be, agama bukan paksaan lagi. Makanya melakukan aktivitas agama dasarnya cuma satu, cinta, bukan karena kewajiban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.